Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pejuang UTBK 2021. Oke, di sini kita akan sebenarnya ini harusnya live streaming ke YouTube juga, tapi tidak bisa terkonek. Gak apa-apa, nanti hasil hasil apa namanya? Hasil dari pembelajaran kali ini kita ke YouTube-in aja, udah direkam juga. Nah, kita langsung aja kali ya. Udah ada nih soal-soalnya. Di sini ada 19 orang. Mana nih? Udah masuk belum ya? Ya Allah. Kenapa ya? Udah kelihatan belum? Udah ya. Aku kirim sesuatu. Oke, di sini kalau udah ada, kita langsung aja ya. Ini ada yang mau masuk. Itu yang ada suaranya di mute dulu boleh nggak? Boleh ya? Coba siapa ya? Oke. Nah, di sini kakak mau belajar bareng ya, belajar bareng. Jadi nanti ada interaksi aja, jangan satu arah gitu kan. Nah, gak apa-apa nanti di unmute. Nah, di sini kita akan bahas tentang soal campuran ya, nanti TKA, matematika dan juga TPS kuantitatif. Di sini boleh ya saintek sama sosum boleh masuk. Nah, di sini kita langsung aja nomor 1. Nah, ini gimana? Nah, ini itu adalah soal dari sistem persamaan ya. Ada yang pernah mencoba mengerjakan soal-soal kayak gini belum? Atau tipenya kayak gini? Udah ada belum? Ada ya, udah pernah ya. Nah, pasti udah bisa nih. Lihat ya, di sini diketahui sistem persamaan seperti ini. Kemudian mempunyai solusinya ini, X dan Y. X dan Y adalah bilangan real. Ingat, bilangan real nanti.
Nah, jumlah semua ordinatnya adalah, nah ordinat itu apa? Ya, betul sekali. Ordinat itu Y. Kalau X apa? Absis, betul. Oke, kalau digabung apa? Ada yang tahu? Koordinat kalau digabung ya. Koordinat. Gitu. Berarti di sini kita untuk persamaan ini kita apa ini? Apakah jumlah atau kita kurangi? Gimana soal? Kita lihat, kita tulis lagi. X kuadrat min Y kuadrat min 2Y terus plus 4X plus 8 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita apa ini? Kita kurangi aja kali ya, atau kita jumlah. Jumlah ya. Biar kalau di jumlah itu yang apa namanya ini? Ada yang hilang kan? Y-nya hilang ya. Nah, karena 2Y ditambah negatif 2Y kan 0. Nah, begitupun yang Y kuadrat sama ini. Nah, hilang kan? Berarti nanti sisanya 2X kuadrat. Terus dia ada 4X. Terus ini berapa? 0 ya? Sama dengan 0. Nah, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Kita langsung aja. Di sini ada 2X. Di sini 4X. Keluar 2X-nya. 2X keluar. Berarti sisanya X sama positif 2. Itu nanti akan sama dengan 0. Nah, berarti di sini X-nya berapa? 2X sama dengan 0. Berarti X-nya 0. Atau di sini X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Gitu. Ini baru X. Dan kita gak tahu apakah yang muninya X sama dengan 0 atau X sama dengan min 2. Kalau kita masukin X-nya sama dengan 0. Kita coba masukin ke sini ya. Berarti dapat apa tuh? 0 ditambah Y kuadrat ditambah 2Y itu sama dengan 8. Ya nggak? Nah, berarti di sini Y kuadrat ditambah 2Y minus 8 sama dengan 0. Nah, berarti di sini punya kalau difaktorin dapat berapa? Berapa coba? Berapa kali berapa? Kalau dikali hasilnya min 8, kalau dijumlahnya 2. Berarti 4 sama 2 kali ya. 4 sama 2. Biar dapat positif 2-nya berarti ini plusnya, ini minnya gitu. Jadi Y sama dengan 2 atau Y sama dengan min 4 ya. Min dari 4. Nah, ini kalau dijumlahin berapa? 2 ditambah negatif 4. Negatif 2 ya. Min 2. Oke, bagus. Nah, tapi ini udah ada jawabannya ya, D. Tapi harusnya kita coba dulu untuk yang X-nya 0. X-nya 0. X-nya min 2. Kan belum. Coba kita masukin min 2 berarti 4 ya. 4 plus Y kuadrat plus 2Y. Terus sama dengan 8. Berarti Y kuadrat ditambah 2Y itu berapa? Negatif 4 ya. Nah, dari sini kita gak bisa memfaktorkan. Karena berapa sih kalau dikali hasilnya min 4 kalau dijumlah 2? Kan gak ada. Nah, ini itu dia itu nanti bentuknya akar. Kalau kita gini, apa namanya, melengkapkan kuadrat sempurna. Y plus berapa? Kalau di ini. Plus 1 ya. Plus 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1, berarti dikurangi 1 lebihnya 1. Berarti min 4 sama dengan 0. Berarti Y plus 1 itu sama dengan 5. Kalau dikuadratin. Berarti Y-nya itu Y plus 1-nya itu adalah akar ya. Bukan akar 5. Nah, karena iya betul, plus minus akar 5. Nah,
Berarti nilai Y-nya itu adalah ada akarnya. Kalau ada akarnya kan nggak real. Berarti kita gunakan yang ini aja. Jawabannya adalah min 2. Udah. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke nomor 2. Tuh, ini kita TPS kayaknya. Perbandingan berbalik nilai ini kayaknya udah pada bisa ya. Coba. Ada yang udah bisa nebak nggak? Di sini kan ada 15 pekerja. Ada pekerja, kemudian ada waktu. Nah, pekerjanya adalah 15, waktunya adalah 12 minggu. Jika dia harus selesai dalam 9 minggu, maka berapakah pekerja tambahannya? Berarti X. Nah, di sini berarti kita berbalik nilai. Udah dikasih tahu nih. Kalau berbalik nilai, kalau kakak gini, tetap dia kasih per, cuma salah satunya dibalik. Misal yang ini dibalik. Jadi X per 15 sama dengan 12 per 9. Berarti X-nya kita punya 12 per 9 dikali 15. Nah, coret deh. Bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 5. Nah, 3-nya juga coret dapat 4. 4 kali 5 berapa? 20. Nah, 20 orang ini bukan jawabannya, Dek. Bukan. Karena dia kan tambahannya ya. Yang nanya berapa tambahannya. Karena dia baru 15. Terus yang harusnya 20 berarti tambahannya berapa? Betul. 20 dikurangi 15 yaitu 5. Jawabannya yang C. Tuh kan. Gitu. Next. Udah ada pertanyaan nggak? Nggak ada kali ya kalau yang soal kayak gini. Harus bisa pokoknya perbandingan berbalik nilai. Next kita ke nomor 3. Soal HOTS. Ini soal HOTS ya. Peluang TKA matematika. Ada yang bisa? Sebentar. Sambil kalian otret, kakak ini dulu ya. Ngasih tahu ke ini. Ke YouTube. Maksudnya di komunitas. Kan ada yang bisa? Dikerjakan dulu. Bisa nggak? Kira-kira ini gunain konsep apa? Subscriber. Karena tapi tetap lanjut hasil video deh.
Oke, karena nggak ada yang jawab berarti ini kesulitan kali ya. Tapi gini, kita baca dulu. Dalam sebuah kantong terdapat M bola putih dan N bola merah. Dengan M dikali N itu adalah 54. Jika diambil dua bola secara sekaligus, jadi dua bolanya itu langsung gitu kan, sekaligus. Nah, peluang terambilnya kedua bola berbeda warna, ingat berbeda warna itu adalah 18/35. Maka nilai M tambah N-nya berapa? Nah, di sini kita harus misalnya gini, kalau digambar lebih jelas sih sebenarnya. Misalnya kita punya ada N atau M putih ya, ada M yang putih dan ada yang N jumlahnya ya. N itu bola merah. Kalau misalnya pakai angka kan 3 bola putih misalnya, 5 bola merah gitu. Nah, katanya informasinya hanya M dikali N itu adalah 54. Nah, kita harus tahu kalau diambil dua bola secara sekaligus ya, dua bola. Berarti gimana? Berarti kalau dua bola itu langsung kan? Langsung dua bola. Nah, karena dia itu terambilnya kedua bola berbeda warna, berarti kita tulis dulu Na-nya kali ya. Na-nya berapa? Na-nya itu kan kalau berbeda warna, kalau yang satu merah, kita ngambil satu dari merah ya. Merahnya ada berapa? Ada M. Atau putih dulu kan. Dikali kombinasi satu dari N. N itu banyaknya bola merah gitu kan. Kalau M itu bola putih. Gini kan. Kalau ada angkanya kan ini 3 bisa jadi ini bisa 4 gitu. Nah berarti kalau M kombinasi 1 berapa? M doang. N kombinasi 1 ya N. Nah berarti Na-nya itu adalah M kali N. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah NS. NS itu semestanya. Kita ngambil berapa? Ngambil 2 ya, karena 2 bola. Dari berapa? Dari berapa? M ditambah N gitu. Paham nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Yes, gua nemu B. Yang mana B? Ada pertanyaan nggak? Gini, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, definisi dari kombinasi itu kan gini ya. M ditambah N faktorial per 2 faktorial dikali dengan M ditambah N dikurangi 2. Ya nggak? Nah, itu definisi dari dari kombinasi. Nah, oke, kita punya M tambah N faktorial. Artinya apa sih? M tambah N dikali dengan M ditambah N dikurangi 1 dikali lagi dengan M ditambah N dikurangi 2 ya nggak? Faktorial dan seterusnya. Karena kan faktorial itu kan menurun. Gitu. Berarti kita per 2 faktorial ya 2. Terus ini M tulis aja. Tambah N min 2 faktorial. Coret ya. Berarti nanti kita punya ini. M tambah N kali M tambah N min 1 per 2. Nah dari sini biar mempermudah teman-teman. M tambah N-nya kita misalkan kotak misalnya ya. Berarti dia punya kotak. Di dalam kurung kotak 1/2. Itu adalah NS-nya. Karena kita berbicara tentang peluang ya. Kalau peluang itu kan NA per NS. NA per NS. Nah, NA-nya berapa? NA-nya itu M kali N. NS-nya adalah itu yang tadi. Kotak min 1/2. Itu akan sama dengan berapa katanya peluangnya? Ini kan 18/35. Oke, kita masukin aja angka-angka yang udah kita ketahui. M kali N-nya 54. Tulis di sini aja 54. Kan ada 2 nih, bawah ya, per. Boleh nggak ke atas? Boleh ya, jadi 2. 2-nya di atas. Per
kotak, terus kotak min 1. Itu sama dengan 18/35. Ada yang bisa dicoret? Coret dulu aja. Coret sama yang ini ya. Atau gini deh, mending coret yang 18-nya ya. Betul, betul. Berapa nih? 3 bukan? 3, bagus ya. Berarti ini 6 ya. 6 kali 35 berapa? 120 ya? Kotak, kotak, min 1. Paham nggak gini? Ditukar aja. Kakak ditukar. Harusnya 120-nya di kiri, ininya di kanan. Tapi ditukar boleh dong. Kali ke dalam, berarti kotak kuadrat dikurangi kotak, dikurangi 120 sama dengan 0. Nah, coba kita faktorkan. Berapa kotaknya? Yang dikali hasilnya 120, yang dijumlah hasilnya negatif 1. Ada yang udah nebak? 120? Oh, 210 ya? 210? Oh iya, ya 210, oke. 210, oke, bagus. 210. Berarti kalau dikali hasilnya 210, kalau dijumlah 1 berapa? 14 sama 15 bukan? Bener gak? Karena dia mintanya negatif, berarti 15-nya yang negatif. Ini yang positif. Coba kalian pakai kalkulator, bener gak? 15 kali 14, 210. Nah, berarti kita punya kotaknya sama dengan 15 atau kotaknya itu sama dengan negatif 15. Negatif 14. Nah, dari sini kira-kira yang mana? Apakah jumlah bisa negatif? Gak bisa ya. Nah, berarti itu ngambilnya yang 15 ini ya. Ada B. Coba ada pertanyaan? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Persamaan kuadrat nih, ini masuk ke TPS sih sebenarnya kalau soal gini tuh. P plus 1, kemudian P-1 itu akar-akar persamaan kuadrat ini. Maka nilai A adalah berapa? Nah, dari sini, kalau kita misalkan dia itu kan X kuadrat min 4X plus A itu sama dengan 0, di mana akar-akarnya itu adalah P plus 1 dan P-1. Kita langsung langsung ngehnya ke sini ke P plus 1 ditambah P-1 kan. Penjumlahan akar-akar apa itu rumusnya? Masih ingat gak? Bagus ya, Hidayah. Kalau P plus 1 dikali P-1 berapa? C per A. C per A. C per A kan? Enggak itu. Rumus perkalian. Perkalian akar-akar kan C per A. Gitu. Oke. Ya kan? Ya kan kesana kan maksudnya. Nah, di sini langsung ya. Ini kita kali ke dalam dulu nih. Ini jumlah ya. Kalau dijumlah berarti ini coret. Berarti 2P ya. 2P sama dengan min B per A. B-nya berapa? Ini kan. Min 4. Jadi ini tuh B. Nah, ada min lagi. Berarti positif ya. Plus 4, bagus. Berarti kita punya P-nya adalah berapa? 2. Nah, kalau P-nya 2, masukin ke sini bisa nggak? 2 tambah 1. Atau 2 min 1. Itu C per A-nya berapa? C-nya kan ini ya. C itu yang nggak nempel di X. Nggak nempel di X kuadrat juga. A. A-nya adalah 1. Udah. 3 dikali dengan 1 sama dengan A. Jadi A-nya adalah 3. Udah.
D. Ada pertanyaan nih. Ini yang on. Silakan kalau mau ini ya. Mau berbicara Bapak. Ini aja. 5. Jika K adalah bilangan real positif serta K plus 3, K plus 1, dan K adalah berturut-turut suku ketiga, oke, suku keempat, suku kelima. Maka jumlah dua suku pertama barisan tersebut. Nah, gimana nih? Di sini ini kok geometri ya? Ini bukan geometri. Iya, maksudnya direct geometri. Gimana? Kalau mau manual gak apa-apa, silakan. Tapi lama. Nah, kakak punya cara cepatnya nih. Ini cara cepatnya ya. Cara cepat untuk geometri ya. Nanti ada yang aritmatika juga. Kalau geometri ya, suku tengah dikuadratkan. Ini ya suku tengahnya ya. K plus 1 dikuadratkan. Nanti yang ujungnya kita kaliin K plus 3 sama K. Nah, kalau misalnya lupa rumus ini, maksudnya cara cepat ini, kita analogikan dulu. Misalnya ada 2. Kalau misalnya geometri kan perkaliannya misalnya 2 lagi berarti 4. Karena 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, kita buktiin nih. Si tengah dikuadratin, apakah sama dengan 2 kali 8, ujung kali ujung kan? Nah, sama kan? 16 sama dengan 16. Nah, gini. Ini awal mula dari rumus cepat ini gitu. Kalau lupa gitu, kalian langsung ke sini aja kalau lupa rumusnya. Oke. Ini berapa? Kuadratin dong. K kuadrat plus 2K plus 1 sama dengan K kuadrat K kuadrat plus 3K. Coret K kuadratnya di sini. 2K pindah jadi negatif 2K, ketemu 3K, berarti sisa K, ya enggak? Dia 1. Jadi K-nya adalah 1. Oke? Sampai sini paham? Ada pertanyaan dulu? Bentar ini. Mau ngirim dulu. Oke, setelah dapat K-nya, kita masukin dong ke ini. K tambah 3 berapa tuh? K-nya 1 berarti 4, 1 tambah 1, 2, 1. Nah, inilah deretnya gitu kan. Ini suku ke berapa? U3, ini U4, ini U5 gitu. Terus gimana? Kita cari rasio dulu kali ya, karena dia nanya suku pertama pertama. Oh, 2 suku pertama. Sebenarnya kita langsung aja ya, bisa turun nggak? Karena dia itu berturut-turut suku ketiga, berarti suku keduanya berapa kira-kira? Tulisnya di sini deh. Ini U3, berarti U2 di sini ya. Ini U1 gitu. U2-nya berapa? Ayo, ada yang bisa nebak? Bagus. Bagus, bagus. Sini berapa? 16. Jadi jawabannya berapa? U1 ditambah U2-nya. Betul, 24 ya. D. Ada pertanyaan? Nggak ada. Next ya. Gimana? Ya, silakan. Udah? Ini nomor 6 tentang himpunan. Ini di video yang kakak udah upload juga ada. Cuma ini diganti, ganti angkanya. Coba kalian bisa nggak
Cara cepatnya. Dari 1.500 pelajar, 500 pelajar menyukai olahraga badminton. 700 pelajar menyukai sepak bola. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan minimum yang mungkin dan maksimum yang mungkin jumlah pelajar yang menyukai keduanya, maka X tambah Y-nya berapa? Nah, di sini kalian harus tahu kalau misalnya mau pakai cara cepat juga gak apa-apa sih. Coba kalau cara cepatnya ya. Jadi maksimum itu gini. Maksimum itu apa? Maksimum yang minimum dulu ya. Oh, maksimum itu ya. Itu maksimum. Nah, maksimum itu kalian tinggal ngambil dari sini ke yang ini tuh yang kecilnya. 500, udah langsung 500. Nanti Kakak jelasin. Jadi kayak kebalikannya gitu. Terus yang X itu kan minimum ya. Nah, kalau minimum jumlahin dulu nih. Berapa jumlahnya? 1.200. Nah, lalu dikurangi dengan ini atau dibalik bebas. Jadi di sini 1.500 dikurangi dengan 1.200. Berarti dapat berapa? 300 ya. Nah, itu adalah minimum. Karena yang ditanyanya X ditambahin. Nggak ada jawabannya ya? Nggak apa-apa. Ini X-nya adalah berapa? X tambah Y berarti 300 ditambah dengan 500. Ini 800 ya. Ini berarti harusnya jawabannya F. Gitu. Itu cara cepatnya. Kalau mau cara manualnya, ini juga ya sedikit cepat sih. Kalau dia maksimum, gini bentuknya ya. Kalau dia maksimum, bentuknya itu gini. Ada di dalam, dua-duanya. Kalau dia minimum, dia itu ada irisannya. Ada irisannya semua sih, tapi di tengah-tengah. Nah, ini dia X. X itu maksimum ya. X itu minimum, berarti di sini Y. Di sini X benar ya. Di sini X, di sini Y. Ini maksimum. Misalnya dia ini 500. Yang banyaknya kan 700 tuh. Jadi maksimum suka kedua-duanya kalau dilihat dari sini kan yang 500. Karena yang 500 ini bisa masuk juga yang ke 700 gitu. Tapi kalau yang 700 nanti gak bisa masuk yang 500 gitu. Jadi maksimum itu nanti ngambil yang terkecil. Nah, kalau minimum kan kalau gini harus dijumlahin dulu. Baru dikurangi dengan 1.500. Jumlah dulu ini. Jumlah dulu baru dikurangi dengan total. Atau bisa juga kebalik. Kalau dia hasilnya minus, dia dibalik aja. Oke, udah. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kita langsung ke nomor 7. Kalau nggak ada, kita ke 7. Ini Kakak sisipin soal ini, soal yang ini, yang di terakhir. Udah ada yang jawab belum ini? Soal terakhir di video terakhir ya. Ya, video terakhir itu ngebahas ini. Di akhirnya ada soal latihan. Kakak masukin sini. Bisa nggak? Ayo kerjain dulu lah. Atau mau bacain dulu, silakan. Ini kakak mau nyuruh ini ya. Bacain. Pengen cewek deh. Biar di sini aktif nggak gitu. Evi, ada Evi nggak? Coba bacain. Oh, ya silakan bacain dulu. Oke, makasih ya Evi. Ah gitu, kebayang nggak kira-kira? Di sini juga kalian harus bisa ya. Jadi kalau berbicara tentang diskon, kita langsung aja berapa bayarnya. Harus bayarnya berapa. Jadi gak usah dikali dulu terus dikurangi. Jadi gini, kalau misalnya kita diskonnya, ini contoh dulu ya. Misalnya diskonnya itu 70%.
Nah, berarti yang harus kita bayar ya, yang harus kita bayar itu hanya 30% gitu. Jadi tinggal 100 dikurangi 70, 30. Ya udah, nanti 30% ini dari berapa harganya. Kita bayarnya berapa gitu. Jadi jangan 70% dari X-nya berapa, terus dikurangi, lama kalau kayak gitu. Jadi nanti pola pikirnya langsung. Contoh lagi misalnya 40%, diskonnya ini diskon. Ini namanya diskon. Berarti yang harus kita bayar berapa? Bagus. Nah, mending gitu aja langsung. Udah, kayak gini kan, udah paham. Nah, sekarang langsung ke soal. Pembelian satu celana memperoleh diskon 30%. Berarti yang harus kita bayar berapa? Bagus, 70%. Dari berapa? Dari P gitu kan, karena harganya sama P ya. Nah, itu untuk apa? Baju. Baju. Terus untuk celana ya itu. Ini celana dulu. Celana. Terus ini baju. Nah, kalau baju berapa dong yang harus kita bayarnya? Langsung aja berapa? Bagus, 90% dari P. Nah, karena dia mintanya jumlah yang harus dibayar ya. Celana dan baju, ya udah tinggal jumlahin aja. 70%, tulis aja deh 70% P ditambah 90% P. Persen itu apa? Per 100 ya, persen itu. Jadi 7/100, 70 ya, ini 70. 70/100 P ditambah dengan 90/100 P. Coret, 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 coret. Nah, sisanya nanti 7/10 P ditambah dengan 9/10 P. 7 plus 9 berapa? 16. Bagus. 16/10 P. Terus berapa dong? Perkecil. Wih, mantap. Jadi jawabannya yang gitu ya. Oke, 8. Turunan. Turunan trigonometri. Screenshot dulu. Udah? Nanti juga kakak bakal masukin ke YouTube ini, di-upload. 8. Coba gimana ini 8 mana nih? Mana? Ininya, oke. Gimana nih 8? Turunan trigonometri. Wah, bisa langsung gitu. D apa B? B. B deh gitu ya. Serius? Minsin, betul. Ya, ya betul. Ya, kalau misal ada yang masih bingung, oke. Kalau penjumlahan itu satu-satu ya. Ini dulu turunin. Kalau ada sebuah angka ya dikali udah itu mah tetap 3. Nah, turunan dari sini apa? Cos. Minus, tulis aja minus. Turunan dari cos apa? Min sin. Oh. Min sin. Bagus ya. Jadi aksennya adalah 3 cos X plus sin X. Ada nggak? Betul, yang B ya. Udah beres ini, nomor 8. Kalau nggak ada pertanyaan. Next, 9. Wow. Ini sedikit panjang lah. Bisa? Cobain. Langsung bahas. Oke, kalau mau langsung bahas. Langsung ke ini kali ya. Biar paham. Kalau misalnya turunan pembagian nih. Kakak udah notice pembagian. Kalian harus tahu ya. Misalnya ada GX. Itu U dibagi V. Berarti G aksennya itu adalah U aksen V dikurangi
V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nah ini. Kelas berapa nih? Kelas 12. Atau kelas 11 nih materinya. Nah masih ingat pasti kan? Langsung kita misalkan nanti di pas pengerjaannya ya. Kalian di sini langsung U. Ini langsung V gitu. Atau mau ditulis dulu U aksennya langsung aja berapa? Turun dari cos min sin ya. Oke, bagus. Nah, turunan dari sin. Bagus. Cos ya. Udah dapet turunannya, udah dapet pi-nya. Langsung dimasukin ke sini. Oke, Q aksen X-nya dulu ya. U aksen berarti min sin X. Kali V. V-nya adalah sin X. Dikurangi V aksen. Cos X. Dikali dengan U. Cos tambah 2. Kita bagi dengan pi kuadrat. Sin kuadrat ya. Berarti G aksen X-nya itu adalah, ini kan sin kali sin, artinya kan sin kuadrat. Ya udah min sin kuadrat. Ini ada min, ini ada cos kuadrat X. Kaliin lagi ke dalam, dapat apa? Min 2 cos X per sin kuadrat X. Udah ini udah dikuadratin ya. Udah nggak ini identitas? Oke, kalau enggak tulis sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu berapa? Masih ingat? Bagus, bagus. Ini wajib banget ya. Wajib banget tahu. Berarti G aksen X-nya itu kita punya ada minus, ada minus. Keluarin aja minusnya. Tulis lagi biar nggak bingung. Sin kuadrat X ditambah dong ya sekarang. Cos kuadrat X. Kita kurangi dengan 2 kali cos X. Per sin kuadrat X. Nah, berarti kita punya G aksen X-nya adalah, ini kan 1 ya. Jadi min 1 dikurangi 2 cos X per sin kuadrat X. Nah, berarti aksen X-nya, atau langsung aja kali ya. G aksen apa tuh? Yang ditanya pi per 2. Masukin deh. Min 1 dikurangi 2 cos pi per 2 per apa nih? Bentar ini belum ke bawah. Hei. Sin kuadrat pi per pi per 2. Nah, di sini kalian harus tahu nilai dari pi per 2. Pi per 2 berapa sih? Betul ya, karena pi-nya adalah 180. Langsung tulis deh. Min 1 min 2 cos 90 berapa? 0 bukan? Bagus. Per sin 90 dikuadratkan. Sin 90 berapa? 1 dikuadratin gitu. Jadi ini 2 kali 0 ya. 0. Berarti dapat min 1. Min 1 per 1 itu berapa? Min 1. B jawabannya. Any question? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita nomor 10. Nah, integral ya. Karena nanti berhubungan kalau integral sama turunan. Nah, tapi di sini integral substitusi. Dan nanti kakak akan kasih cara cepatnya ya. Nanti kakak nggak bakal pakai cara biasanya. Kalau cara biasa mungkin kalian udah pada tahu dimisalkan U gitu kan. Nah, ini langsung cara cepat. Cara cepat. Cara cepatnya itu
pakai ini enggak ya? Langsung aja ya, tulis semua. Tuh. Jadi tulis X kuadrat, X kuadrat, X pangkat 3 ya. X pangkat 3, tulis semua dulu. X pangkat 4 tambah 5 pangkat. Nah, si pangkatnya karena dia integral ditambah 1 kan. 3 tambah 1, 4. Gitu. Nah, 4 di sini taruh ke bawah. Habis gitu, turun ini yang di dalam kurungnya. X pangkat 4 tambah 5, turunannya apa? 4X ya. 4X pangkat 3. Nah, nanti taruh di sini. Nah, taruh di bawah gitu. Pasti ini terus pasti di sini dicoret berapa kalinya gitu. Pasti itu nanti kalau turunan substitusi. Berarti ini 1/16 ya. 1/16 X pangkat 4 plus 5 pangkat 4. Ada nggak? Plus C jangan lupa. Ada? B, E, D. Tuh, cepet kan? Cuma 2 langkah. Asal kalian tahu cara ininya. Nah, syaratnya ini adalah integral substitusi. Ada yang tahu nggak integral substitusi itu kayak gimana? Cirinya? Lupa lagi. Nah, ciri dari integral substitusi itu selisihnya adalah 1, selisih pangkatnya. Ini kan 3, ini 4. Nah, jadi sebelum gunakan cara cepat ini, lihat dulu selisih ininya 1 nggak pangkatnya. Kalau selisihnya 1, dia integral substitusi dan bisa gunakan cara ini. Oke? Kalau ini silakan nanti kalau lupa ya diulang lagi videonya gitu kan. Langsung kita ke 11 ya. Nah, ini silakan praktekkan gitu kan. Tapi ini nanti Kakak dampingi lagi, tapi nanti untuk nomor 12 silahkan kerjakan aja sendiri. Tapi kita ini dulu kerjain gitu kan. Nah, gimana nih posisinya ada pernya Kak gitu kan. Nah, walaupun ada pernya gak apa-apa, kita ke atasin. Boleh ya, tulis dulu deh. Berarti 3x min 1. Ke atasin jadi apa? 3x kuadrat min 2x plus 7 pangkat negatif 7 ya. Karena kalau ke atas jadi minus gitu pangkatnya. Oke ya, pasti ini setuju semua. Udah bentuknya perkalian sama kayak tadi. Lihat pangkatnya dulu sebelum kita cara cepat. Selisihnya 1 enggak pangkatnya? Iya ya, 1 karena dia 1 dia 2 berarti selisihnya 1. Nah, ini bisa kita gunakan cara cepat yang tadi. Oke, gimana caranya tadi? Tulis semua gitu kan. 3x min 1. 3x kuadrat min 2x plus 7 ya itu. Nah, tadi pangkatnya kita tambah 1. Negatif 7 ditambah 1 berapa? Negatif 6. Nah, negatif 6 kan? Negatif 6 ini taruh kita bawah. Taruh di bawah kan tadi? Nah, dikali turunan yang di dalam. Turunan ini apa? 3x kuadrat turunannya apa? 6x kan? Turunan dari min 2x? Min 2. Nah, ini itu pasti berapa kalinya nih? Pasti dicoret ini itu. Berapa kalinya kira-kira? 1 kalinya, 2 kalinya, 3 kalinya? 2 kalinya. Jadi ini 2 sisanya. 2 kali min 16 berapa? Bagus. 11. Terus ininya pangkatnya kan ada di atas nih, negatif. Kebawahin lagi boleh? Boleh. Min 2x plus 7 pangkat 6. Tadinya negatif, pindah jadi positif. Jangan lupa plus C, ini plus C-nya suka lupa sih. Ada nggak jawabannya? Nah, itu dia yang D. Nah, itu ya udah beres maksudnya 11 nomor. Tapi nomor 12 ini silakan kalian screenshot kerjain gitu. Sama kayak tadi. Ini kan ini ya. Tuh, pangkatnya beda 1. Terus ada akar. Kakak kasih clue akar itu pangkat berapa? Pangkat bagus, pangkat setengah. Nanti kalau pangkat setengah ya udah sama kayak tadi. Nah, silakan kerjakan ya. Terus nanti
ditulis dulu hasilnya. Nanti kalau video ini diupload harus dikomen jawabannya ya. Udah, kita ini dulu, kita buka di ininya dulu bentar. Nah, oke, masih tetap ya 22 orang itu dari tadi juga. Terima kasihnya udah ini ya, udah apa namanya, udah belajar bareng. Mohon maafnya karena di YouTube-nya gak bisa live streaming. Kasihan yang nunggu, gak apa-apa tapi mungkin nanti kalau misalnya bisa lagi besok kita live lagi, insya Allah kalau bisa gitu kan. Nanti dikabarin lagi. Pokoknya kalian harus tetap stay. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Gak ada? Gak ada? Kalau ada apa? Substitusi. Ada, ada. Nanti gimana tipe soal integralnya? Ada yang parsial, ada yang substitusi, dan ada yang biasa gitu kan. Ada semuanya ada. Harus nanti dikasih contohnya mau kayak gimana gitu. Dah, ada lagi pertanyaan? Mau bisa pada on cam nggak? Atau mau pada live sekarang? Mau istirahat? Oke. Silakan yang mau on cam. Nanti difoto. Ayo on cam yuk. Iqbal. Siapa tuh? Gak ada lagi yang mau on cam. Ya udah kali ya. Kalau udah nggak ada lagi, kakak tutup. Nanti tunggu aja hasil videonya ya. Nanti kakak edit dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Semangat terus ya. Hamin 2 nih. Hamin 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Siapa tuh yang ngomong? Insya Allah.